kita akan bahas bersama, dimulai dari proses penyusunan atau pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, di mana dalam musyawarah ini tentunya akan menyepakati tim 11 tim yang menyusun RKPDes. Sedangkan untuk review RPJMDes tentunya desa akan menyusun tim penyusun RPJMDes. Baik, selamat pagi Kang. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ini tadi kita sudah membahas keterkaitan dengan proses fasilitasi untuk perencanaan pembangunan desa, khususnya untuk penyusunan RKPDes maupun review RPJMDes. Kita ingin tahu Kang Iman, ini banyak debat kusir nih keterkaitan dengan tim 11 dan tim penyusun untuk menyusun review RPJMDes. Nah, selaku pendamping desa, ini mungkin hidden apa atau arahan atau masukan apa yang diberikan kepada desa, dan mengingatkan kembali sebenarnya tim 11 itu terdiri dari siapa saja dan tugasnya apa sih. Nah, ini memang perlu kita review kembali. Monggo Kang. Oke, terima kasih Mbak Tias apa yang disampaikan. Tentunya saya pribadi dan mohon izin kita nggak usah ikut debat kusir lah gitu. Ya, Kang. Nah, kita insya Allah lah kita diberikan karunia oleh Allah berupa ilmu gitu ya. Jadi kita sudah bisa memilah dan memilih dan bagaimana itu menjadi sebuah hal yang solusi gitu ya. Untuk itu saya mohon izin ya Mbak Desia untuk berbagi ya gitu. Kalau saya langsung ke teknisnya saja lah gitu ya. Mohon izin Mbak Tia, saya ingin berbagi aja gitu ya. Mungkin ini bisa menghilangkan apa yang tadi didebatkan gitu ya. Karena ini menjadi hal penting sih gitu ya. Udah kelihatan ya Mbak ya? Ya, sudah Kang. Oke. Ya. Ini adalah bagaimana saya berikhtiar gitu ya untuk menyelesaikan gitu ya tahapan-tahapan di hajat besarnya kita di penyusunan perencanaan pembangunan desa yang regulasinya itu tahunan gitu ya. Ini adalah bagian kita harus mengingatkan kembali gitu ya. Mengingatkan kembali sebetulnya LKPDes itu apa sih gitu ya. Jadi sedikit saya buatkan seperti ini gitu ya. Untuk itu ini RKPDes itu adalah sebuah dokumen ya perencanaan tahunan yang memuat penjabaran dari RPJMDes. Ini udah final gitu ya. Dimana nanti eksekusi terakhirnya adalah masuk dalam APBDes. Tapi tidak semua gitu yang ada di RKPDes akan menjadi hal baik masuk di APBDes. Tentunya hal yang paling utama adalah satu, urgenitas daripada budgeting, yang kedua adalah skala prioritas gitu ya. Nah, sehingga di sini ada sebuah tujuan RKPDes, yaitu menjabarkan RPJMDes gitu ke dalam program dan kegiatan yang lebih rinci dan terukur. Nah, ini yang harus mengerti sama kita, dipahami itu adalah kegiatan yang lebih rinci dan terukur ya. Jadi pada saat kita menyusun RKPD ya sudah betul-betul presisi gitu ya, sampai dengan misalnya RAB-nya untuk apa gitu, detail sesuai dengan ketentuan. Makanya peliharalah dan tingkatkanlah kemampuan kita dalam memahami sebuah regulasi gitu ya. Kalau misalnya saya memberikan sebuah usulan itu kepada Mbak Tes, tentunya saya harus menyiapkan data-data dan berupa gambar itu portofolionya gitu ya. Yang kedua adalah RKPD itu menjadi dasar daripada penyusunan APBDes. Tiga, menjadi pedoman bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, ini jangan sampai fungsi-fungsi dari kepala desa itu tidak terjalankan dengan baik gitu ya. Sehingga kadang-kadang udahlah yang penting urusannya, kan udah ngebentuk ini, udah ada kasih ini, nggak bisa. Karena apa? Kepala desa itu adalah pemegang gitu ya, kendali daripada sebuah perencanaan pembangunan di desa sendiri gitu ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Terakhir adalah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, ini hal-hal macam ini harus dijelaskan dan harus dipahami oleh kita semua. Sehingga pada saat kita
apa namanya, menjalankan tupoksi peran sebagai tenaga pendamping, ya kita tahu persis gitu ya, dari mulai perencanaan sampai dengan nanti sebuah pelaporan dan pertanggungjawaban. Nah, di sinilah yang namanya kita harus tahu semua proses, di mana nanti nggak bisa ujuk-ujuk itu pendamping kalau ditanya, saya nggak tahu gitu, nggak boleh seperti itu. Nah, berikut juga adalah manfaat RKPDes gitu ya. Di sinilah membantu desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMDes. Kalau kita bicara RPJMDes adalah kan bahasanya itu kan umum sekali gitu. Nah, maka dengan RKPDes maka akan dituangkan dalam bentuk cara teknis gitu ya. Misalnya desa itu ingin mewujudkan desa yang apa nama sejahtera gitu. Sejahteranya itu sejahtera yang mana gitu. Apakah bidang pangan, papan ataupun sandang. Nah, disinilah manfaat daripada RKPDes gitu ya. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya desa. Nah, sumber daya desa kita tahu gitu ya, sumber daya yang sifatnya adalah alam sama non alam yang kita ketahui adalah sebagai sumber daya manusia gitu ya. Dan begitu juga ada sumber daya daripada keuangan gitu ya. Nah, kalau yang hal-hal semacam ini kita tidak bisa memanfaatkan, kita membangun gitu, tetapi ternyata tidak terasa dampaknya gitu. Begitu hebatnya ada sebuah SPJ di dalam kegiatan pemerintahan, tetapi kok tidak ngena gitu ya. Sibuk di dalam sebuah pekerjaan, tetapi dampaknya bagi masyarakat tidak begitu terasa ataupun merasakan. Sehingga ada sebuah pertanyaan, kok ini desanya nggak ada kegiatan apa-apa sih. Nah, ini kan mesti harus dirasakan semua. Kenapa? Ini penting gitu ya. Berikutnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Depanuti juga dan Mbak Tias, adanya sebuah kolaborasi. Nah, bagaimana sih kita mengkolaborasikan? Sebetulnya masyarakat di desa tidak begitu Pak namanya memperdebatkan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Mbak Tias atau Pak Depan. Tapi kita bicara pada sebuah actionnya gitu. Kita adalah apa namanya, jadikan kita sendiri menjadi agen gitu ya, agen dalam bagaimana kita mengkolaborasikan sehingga masyarakat itu mempunyai semua lini itu, aku ternyata bisa berpartisipasi gitu ya. Nah, namanya partisipasi di sini dalam pembuatan RKPD tentunya ada sebuah narasi yang ditarik menjadi sebuah hal yang teknis bisa terukur gitu ya. Nah, terakhir adalah mencegah terjadinya penyimpangan dan pengelolaan keuangan desa. Nah, ini yang namanya pencegahan penyimpangan dan pengelolaan desa. Kemarin juga terima kasih untuk desa-desa di Kecamatan Patik Raja yang telah dalam hal ini masih berjalan gitu ya. Dalam penyuluhan hukum, kami itu mengundang dari satuan Tipikor gitu ya, dari Polresta Banyumas gitu ya, untuk menjelaskan tentang bagaimana sih pengelolaan keuangan desa dari sudut Tipikor gitu. Makanya kami mengundang ahlinya gitu ya untuk menjelaskan sampai ke apa namanya resiko-resiko yang mungkin akan timbul gitu ya. Bagaimana kalau tindakan ini seperti ini dan lainnya, dan tentunya kami hadir gitu ya sebagai pendamping adalah bersama-sama memastikan oh ya betul kegiatan ini ada dan itu memiliki dampak gitu. Nah, penggunaan RKPDes adalah RKPD digunakan sebagai dasar untuk satu penyusunan APBDes. Ini penting gitu ya. Maka penyusunan APBDes itu kalau nggak ada RKPDes-nya, nah ini menjadi sebuah catatan bagi kita gitu ya, bahwa kalau di APBDes kegiatan mesti harus ada di RKPDes gitu ya. RKPDes itu ditentukan dalam sebuah perdes gitu ya. Yang kedua adalah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Terakhir adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Nah, hal-hal tiga instrumen ini harus kita kuasai dan harus kita pahami sampai ke bentuk-bentuk, misalnya dalam bentuk metrik ataupun draft ataupun lainnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah action plan-nya gini. Nah, di dalam kadang-kadang kita kan ya dulu kita nyusun Pak namanya RKPD, tapi di dalamnya seperti apa sih gitu ya. Nah, di dalamnya itu harus ada sebuah profil ya. Nggak mungkin ya kita itu akan merencanakan pembangunan desa kalau kita nggak tahu profil desanya gitu ya. Nah, profil desa gitu ya. Nah, kita harus menggali gitu dari berbagai sumber gitu ya. Sumber yang paling dekat adalah IDM. Dari IDM itu, yang kuesioner nasional itu, coba kita bareng-bareng kita tarik gitu menjadi sebuah capaian membuat profilnya desa gitu ya.
data SDGs gitu ya. SDGs itu kan ada yang namanya kuesioner desa. Itu kan juga menjadi bagian daripada kita membuat profilnya desa. Nanti kita tuangkan menjadi sebuah buku ataupun pedoman, sehingga pada saat pihak luar itu ingin mengetahui seperti apa sih profil desanya gitu ya. Ini menjadi bagian terpenting. Kedua adalah memuat visi dan misi desa gitu. Jangan lupa itu ya. Tadi dijelaskan adalah LKPDS adalah bagian penerjemahan dari RPJMDes. Yang berikutnya adalah tujuan dan sasaran pembangunan desa. Ini berisi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan desa yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 tahun nih. Makanya tadi ada kan terukur gitu ya. Nah, kalau sudah bilang terukur, itu pasti harus ada batas waktu gitu ya. Nah, batas waktu dalam apa namanya RKPDes itu adalah 1 tahun gitu ya. Terus terakhir adalah sebenarnya adalah prioritas pembangunan desa. Ini berisi daftar prioritas pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun gitu ya. Baik itu tadi yang bicara tentang kewenangan desa ataupun bukan kewenangan desa. Nah, arti di kewenangan desa itu yang kalau kita kenal secara simpel ada namanya irmak gitu. Irmak itu kan sebetulnya prioritas penggunaan salah satu prioritas penggunaan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa berbasis dana desa. Itu harus dilaksanakan itu dan sesuai dengan ketentuannya. Berikutnya adalah program dan kegiatan pembangunan desa. Tadi berikutnya adalah berisi daftar program kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 tahun beserta indikator kinerja. Nah, ini kita harus bisa memfasilitasi sebuah capaian-capaian yang akan dilakukan oleh desa. Di dalamnya ada indikator kinerja, target dan sumber pembiayaan. Makanya nanti dibuat draftnya gitu ya, apa namanya, mungkin kolom-kolomnya gitu ya. Kalau kegiatan ini indikator seperti apa, targetnya dan sumber pembiayaan. Nah, jadwal pelaksanaan program dan kegiatan, berisi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang biasanya dituangkan dalam APBDes itu di RAK gitu ya. RAK itu kan sudah kita mencari sumber dananya, dan desa itu biasanya desa ini akan masuk di bulan apa, bulan Maret. Maka seluruh kegiatan yang berbasis dana desa itu paling cepat adalah ada di bulan Maret gitu. Ataupun nanti lambatnya udah masuk ke bulan April. Begitu yang lainnya. Jangan sampai kita menaruh gitu ya sebuah sumber dana gitu ya yang nyatanya itu tidak sesuai dengan tepat bulannya. Makanya di awal-awal di Januari Februari maka kita harus memfasilitasi pada desa sumber budgetingnya itu ada berbasis kegiatan berbasis PAD ataupun silpa gitu ya. Silpanya itu kan dari beberapa nanti ada SPP pembiayaan di sana. Berikutnya adalah anggaran dan pendapatan belanja desa atau APBD. Ini berisi perkiraan. Ya, jadi mohon gitu ya kita sebagai tenaga pendamping gitu ya, janganlah kita ikut. Ini kan belum ada panggungnya ini lah. Kapan mau apa namanya mau menyusun sampai ke arah detail itu. Nah, di sini adalah berisi perkiraan pendapatan belanja desa dalam waktu 1 tahun gitu ya. Nah, makanya kan kita itu kan sebuah siklus hal yang biasa gitu kan. Hingga pada saat kita nyusun di bulan Juli sampai dengan September sampai penetapan, makanya ada sebuah perkiraan gitu ya. Nah, nanti kan ending actionnya itu kan ada pada saat penetapan di APBDes itu. Ternyata kita udah fix nih Desember. Ini ternyata anggaran pendapatan belanja dan desa itu sudah presisi. Nah, maka kita lanjutkan ke arah sana gitu. Nah, di RKPDes kita kalau bicara sebuah tim gitu ya, terdiri dari unsur-unsur berikut. Satu, pembina yang dijabat oleh kepala desa, clear gitu ya. Yang kedua adalah ketua gitu ya. Ketua dalam ini kalau saya menyandarkan pada Permendes 21 tahun 2020. Kita bangun desa itu adalah menjadi sebuah miniatur yang hebat gitu. Sebuah demokrasi itu ada gitu ya. Pilihan kepala desa gitu juga demokratis gitu. Nah, maka di dalam hal ini ada meningkatkan partisipasi nih ya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Enggak ada sesuatu yang harus tertutupi gitu ya. Semua orang itu berpartisipasi dan kita diberikan kesempatan. Artinya Permendes 21 adalah ketua itu dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, dari sisi mana kemampuan dan keahlian itu sendiri? Ya, kita buka gitu ya. Namanya musyawarah gitu ya. Kita timnya ada 11 atau 9 atau 7 gitu, kok kumpul cepat gitu. Hingga di situ terpilih bahwa
yang layak jadi ketua ini gitu ya. Dan itu biasanya tidak usah ditarik-tarik yang begitu panjang lah dalam hal seperti ini, karena kita kalau mempertimbangkan kemampuan dan keahlian tentunya banyak sekali indikator, misalnya bisa berkomunikasi gitu ya dan elegan gitu ya, bisa memberikan data-data yang lebih cepat, yang fast respon gitu, ini dibutuhkan oleh anggota tim. Nah, sekretaris itu ditunjuk oleh ketua tim gitu. Ya, karena kan yang mau mempergunakan itu kan ketua tim, makanya sekretaris itu dipilih oleh ketua tim. Nah, siapa anggota-anggotanya berasal dari mana ya? Nah, anggota itu kan berasal dari ketua dan sekretaris. Anggotanya adalah dari perangkat desa gitu ya, kader pemberdayaan masyarakat desa dan unsur masyarakat desa lainnya. Nah, unsur desa masyarakat lainnya ya sesuai dengan tadi kebutuhan yang ada di desa, bisa dari unsur Karang Taruna, mungkin dari PKK gitu, dari kedai kesehatan dan lainnya gitu. Selanjutnya adalah persiapan apa sih yang harus kita lakukan dalam pembuatan penyusunan RKPDes gitu. Sebelum penyusunan kita harus pemahaman RPJMDes gitu ya. Bolak-balik kita berbicara tentang RPJMDes ya, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah harus memahami gitu ya. Memahami apa yang harus dipahami itu visi, misi, tujuan dan strategi RPJMDes untuk menyelaraskan RKPDes gitu. Nah, ini kan tentunya sebuah pengolahan gitu ya, pengolahan pemikiran karsa sehingga tertuanglah dalam sebuah dokumen RKPDes. Nah, data desa itu kumpulkan data terbaru terkait kondisi desa, potensi dan permasalahan yang dihadapi. Nah, tentunya tadi saya sampaikan salah satu dokumen yang harus kita kuasai adalah Indeks Desa Membangun gitu. Kalau bilang, nah ini IDM yang sekarang lagi trouble ya, kemarin kan sudah ada kuesionernya dan itu sudah sering berkali-kali gitu ya, kita mendapatkan tugas hal itu. Gitu ya. Berikutnya adalah data dari SDGs desa, mungkin data dari SIPD, mungkin data dari DTKS. Kita kumpulkan semua, terangkum jadi satu gitu ya, dan lihat permasalahan yang dihadapi sekarang ataupun ke depan satu tahun. Kenapa? Kita sebagai tenaga pendamping itu ya, sebagai konsultannya desa gitu ya, maka kita harus memahami permasalahan yang dihadapi dan perkiraan yang akan ada di tahun berikutnya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang penggunaan desa, kita sudah ada Permendes 7 tahun 2023 gitu ya. Berikutnya adalah informasi regulasi, pelajari regulasi terbaru terkait seperti Permendes 21 tahun 20, tadi ada Permendes 7 gitu ya, 2023, kemudian kita antisipasi adanya PMK gitu ya. Kalau kita pada saat ini menyusun gitu, maka PMK ataupun mungkin dari informasi dari pemerintah daerah gitu ya, dia pakai PJ gitu ya. PJ-nya itu nanti tahun 2025 itu masih berlaku atau tidak. Kalau tidak belum berlaku, pasti ada perubahan-perubahan. Tetapi kita mohon gitu ya, yang dekat gitu ya dengan jajaran di OPD yaitu TAPM Kabupaten, sawelah gitu ya, minimal itu ke Sekda ataupun ke Bapedalitbang gitu ya, agar mengetahui program apa sih yang masuk di desa gitu atau program dari pemerintah daerah yang akan dilaksanakan di desa tersebut. Nah, berikutnya adalah tim penyusun gitu. Tim penyusun tadi disampaikan adalah dari unsur pembina, ketua, sekretaris dan anggota gitu. Nah, selanjutnya adalah pada saat penyusunan gitu ya. Pada penyusunan maka yang harus kita lakukan adalah musyawarah desa, musdes. Selanjutnya musdes awal untuk menampung aspirasi masyarakat. Penyelarasan ini yang kadang-kadang harus kita piawai gitu ya. Nah, penyelesaian adalah selaraskan RKPD dengan RPJMDes, SDGs, dan program pemerintah daerah gitu. Nah, berikutnya adalah analisis data. Lakukan analisis data desa untuk menentukan prioritas pembangunan. Nah, terus rincian program atau kegiatan. Buat rincian program atau kegiatan dengan jelas termasuk target, indikator, dan anggaran. Dan terakhir adalah musrenbang desa, itu bahas rancangan RKPD Indonesia untuk mendapatkan masukan dan saran gitu. Jadi di dalam hal ini tidak kalau tim tak boleh menolak ada masih mungkin ada usulan itu ya. Nah, saat penyusunan gitu ya, apa yang harus kita lakukan adalah penyusunan rancangan RKPDes, yaitu susun rancangan RKPDes yang buat program dan kegiatan pembangunan desa. Terakhir adalah finalisasi RKPDes, yaitu finalisasi RKPD berdasarkan hasil musyawarah antar lembaga gitu. Nah, setelah penyusunan selesai, maka kita lakukan sebuah
tahap itu penetapan RKPDes gitu. Setelah ditetapkan maka perlu adanya sosialisasi. Ini yang kadang-kadang agak terlewati Mbak Tias, kalau udah jadi udah tinggal ditumpuk, dijilid, dikumpulin, tapi nggak ada sosialisasi. Wajib ini sosialisasi RKPDes. Nah, sehingga nanti tahap berikutnya adalah ada monitoring dan evaluasi, yaitu lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPDes secara berkala. Maka kalau kita kenal dalam sebuah aturan adanya perubahan RKPDes itu berasal dari situ, bukan jangan sampai ya kita hindari perubahan RKPDes itu hanya untuk melegalkan sebuah program tertentu yang sifatnya adalah mungkin tanda kutip gitu ya, dari program yang sifatnya jangka pendek. Kenapa? Ini harus dipahami benar, penyelesaian RKPDes itu hal yang begitu panjang, prosesnya 3 bulan dan tidak seketika itu dirubah gitu. Nah, kendala dan hambatan dan solusi ini yang harus kita pecahkan. Kalau kita sebagai pendamping tentunya kita sering adanya analisa SWOT gitu ya, analisa apalah gitu dan lain-lainnya lah. Para senior gitu yang lebih paham itu ya. Yaitu kendala, hambatan dan solusi, keterbatasan kapasitas gitu. Pelatih, makanya perlukan kalau tim udah terbentuk, maka kita sebagai tenaga pendamping itu harus menguatkan materi-materi apa yang akan dilakukan di dalam penyelesaian RKPDes gitu ya. Pelatihan dan pendamping untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, ya timnya gitu ya. Nah, namanya peningkatan kapasitas, ya, kalau kita sebagai pendamping kan setiap hari kan bertemu gitu kan. Tentunya di sini banyak pertanyaan yang harus kita selesaikan. Yang tidak usah begitu formal. Ini harus dilakukan ada sebuah acara kayak gini, enggak. Kita biasa saja, bisa saya ngobrol dengan Mbak Tia sama Mas Fauzan, itu menjadi tupoksi kita adalah mengedukasi gitu. Yang kedua adalah kurangnya partisipasi masyarakat. Maka lakukan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Maka kalau kita sebagai tenaga pendamping Bapak Berdaya, sering-seringlah kita ke desa itu kumpul gitu ya, sesuai dengan lokusnya. Kita ada kumpulan RT gitu ya, kelompok misalnya Dawis gitu ya, mungkin ada PKK dan semacamnya Karang Taruna gitu. Nah, berikutnya adalah keterbatasan dana, yaitu mencari sumber dana alternatif dan kerjasama pihak ketiga atau optimalisasi dana desa gitu. Jangan sampai pakai dana desa tetapi hanya kerusakan mungkin sekitar 1 meter 2 meter pakai dana desa. Nanti kalau hal itu dilakukan maka tidak begitu ngena. Karena di dalam proses pembangunan desa kita lihat status desanya kita seperti apa. Nah, terakhir adalah dinamika kebutuhan, lakukan monitoring dan evaluasi RKPDes secara berkala untuk penyesuaian. Nah, ini adalah penanggung jawabnya itu desa gitu ya. Ini masing-masing ya. Kepala desa itu bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan penetapan RKPDes. Nah, tim penyusun adalah membantu kepala desa gitu ya. Tim penyusun itu membantu kepala desa, makanya kuatkanlah ya sebuah komunikasi tim RKPDes dengan kepala desa dalam merumuskan dan penyusunan RKPDes. BPD memberikan masukan. Nah, ini BPD jangan lupa gitu ya. Bagian mitra terpenting dalam proses lahirnya Perdes, maka beliau itu adalah dalam penyusunan kerja pemerintah desa 1 tahun ke depan adalah memberikan masukan, saran, dan persetujuan dari KPDes. Sering memberikan masukan tapi tidak memberikan saran atau solusi, ini juga jadi sebuah kebuntuan. Maka kita hadir di situ adalah menggandengkan. Kita berada di 2 titik yang harus mempertemukannya. Masyarakat desa itu berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan RKPDes. Nah, ini adalah penyusunan RKPDes dilakukan melalui beberapa tahapan. Satu adalah pencermatan pagu indikatif desa dan penyelesaian program dan kegiatan. Ini juga kita harus memahami gitu ya. Betul-betul harus memahami bagaimana sih sebuah pencermatan pagu indikatif dan bagaimana caranya kita bisa mengimplementasikan itu. Yang kedua adalah penyusunan RKPDes. Yang ketiga menyusun musyawarah desa. Penyusunan RKPDes, terakhir penetapan RKPDes oleh kepala desa dan BPD gitu. Nah, ini adalah timeline-nya gitu Mbak Tias. Rekan-rekan seluruh pegiat kerabat desa ini adalah secara singkat gitu ya. Ini adalah timeline di bulan Juli kita harus ngapain sih gitu ya. Nah, ternyata ini ada hal yang penting. Makanya di bulan Juli ya ini dikuatkan. Jangan sampai harus dikerjakan Agustus ditarik ke Juli. Nanti acak-acakan itu. Tidak ngena dan kualitas daripada penyelesaian RKPDes menjadi apa? Menjadi pelangi gitu ya. Pelangi bukan indah di matamu, malah jadinya pelanginya itu menjadi sebuah hal tanda kutip gitu ya. Nah,
Berikutnya adalah ini bulan Juli ya 1 sampai 15 Juli 16 dana. Sehingga disinilah kerja-kerja efektif, kerja cerdas, kerja keras kita gitu ya. Di bulan Agustus gitu ya, bulan Agustus yang rame-ramenya memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya tim RKPD jangan lupa ya, di bulan Agustus ada pekerjaan seperti ini gitu ya, ada mustes gitu ya 15 gitu, 15 ada pencermatan gitu ya, pencermatan melalui PDMNes gitu ya, ini melingkupi gitu. Nah selanjutnya adalah di bulan September gitu ya. Di September itu ada kegiatan apa aja seperti ini. Pembahasan rancangan RKPD oleh tim verifikasi kecamatan. Ini mohon supradesa gitu ya, bagi kami yang ada di tingkat PD kecamatan, hal-hal semacam ini di September ini kita harus mempersiapkan apa sih yang harus kita cermati gitu ya. Oleh supradesa kita adalah membantu memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi kecamatan. Ada kan di sebuah pelaporan menu DRP itu ada fasilitasi kecamatan, ini di bagian dari kita gitu ya. 8 September adalah penyempurnaan rancangan, nanti terakhir adalah 21-30 September ada penyampaian RKPD yang telah ditetapkan kepada camat dan instansi terkait. Nah ini tips-tipsnya gitu ya, sedikit saya bagikan tipsnya adalah libatkan seluruh elemen masyarakat dalam penyusunan KPD, gunakan data yang akurat dan terkini. Artinya apa? Kita lebih paham gitu ya. Kita harus kuatkan, jangan ya udahlah gimana tim, gimana kepala desa. Kita betul-betul harus menguasai data-data itu akurat, sumbernya dari mana gitu ya. Dan kita harus bisa menerjemahkan. Kenapa? Contoh ya IDM sudah selesai, ya kita sosialisasikan hasilnya kayak gini, kita baca bareng-bareng, karena apa? Ini model bagi bahan untuk RKPD. Pastikan RKPD selaras dengan RPJMD dan regulasi yang berlaku gitu. Nah, terus terakhir lakukan komunikasi gitu yang efektif dan seluruh pihak terkait. Ini RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan APBD, pelaksanaan program kegiatan pembangunan desa, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa. Ini yang terakhir yang bagus gitu. Nah ini adalah rencana aksi perencanaan pembangunan bersifat IDM gitu ya. Kemarin kita sudah membahas gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Kalau yang IDM, kalau kita desa berkembang, kegiatan prioritasnya contoh gitu ya, peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih dan sanitasi. Kita konsentrasi karena apa? Tadi kita harus mengefektifkan sumber-sumber pembiayaan gitu ya. Nah, setelah kita ada tindak lanjut, identifikasi kebutuhan utama gitu ya, konsultasi, penyusunan rencana aksi. Nah, ini untuk desa maju adalah kegiatan petrosnya pembangunan sektor pariwisata atau industri total yang berkelanjutan gitu ya. Peningkatan kualitas layanan publik seperti transportasi, internet, layanan dan administrasi desa. Tindak lanjutnya adalah evaluasi program yang sudah berjalan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Gitu. Terus kedua, pengembangan strategi diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal dan penguatan jejaring komunitas. Terakhir adalah implementasi teknologi informasi untuk mempercepat proses administrasi dan pelayanan publik. Nah, ini adalah rencana aksi untuk desa yang masuk statusnya adalah desa mandiri gitu ya. Pembangunan model pertanian organik atau teknologi rumah ramah lingkungan. Jangan niru-niru gitu ya yang kalau sekarang lagi tren pakai hidroponik semua ya ketapang 20% gitu ya Mbak Tias gitu. Padahal apa? Kita harus lihat gitu. Katanya yang harus kita pahami adalah SDM sama SDA-nya gitu di desa itu sendiri gitu ya. Dan berikutnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan lanjutan. Tindak lanjutnya apa? Pembentukan kelompok kerja untuk melakukan inovasi dan pembangunan yang sudah ada. Kalau kita ada kelompok masalah di teknologi depan gitu ya, KBT dan lainnya. Pendampingan untuk memastikan keberlanjutan program dan penguatan jejaring. Nah, gitu bahasanya adalah ini kalau sudah produksi ini susah ngejualnya. Kita punya BUMDes, kita gerakkan ke sana. Kita punya jejaring gitu. Kita ada dunia maya gitu. Kita buatkan dan marketplace dan lainnya. Nah, alat kerja di tim RKPDes gitu ya, secara singkat adalah matrik yang memuat tugas pokok tim RKPDes, alat kerjanya, dokumen yang dihasilkan dan indikatornya. Ini adalah contoh-contohnya gitu ya, tugas pokok tim RKPDes gitu ya, menyusun rencana kerja tim, alat kerjanya. Nah, kita harus punya kalender kerja, agenda gitu. Nah, kita berikan ke tim gitu ya. Dokumen yang dihasilkan adalah rencana kerja tim penyusun RKPDes. Indikatornya adalah jadwal kegiatan yang terstruktur. Kedua, ada mengidentifikasi permasalahan dan potensi desa.
Alat kerjanya adalah data desa dan kuesioner gitu. Berikutnya dokumen yang dihasilkan, laporan identifikasi permasalahan dan potensi, indikator tersedianya data, permasalahan dan potensi gitu. Menyusun draft RKPDes. Apa yang harus kita lakukan artinya adalah berupa data dan template RKPDes gitu. Dokumen yang dihasilkan nantinya adalah draft RKPDes, tersusunnya draft RKPDes, memfinalisasi dan menyampaikan RKPDes. Alat kerjanya adalah draft RKPDes atau forum desa. Terus dokumen yang dihasilkan adalah dokumen final RKPDes. Nanti ada pengesahan oleh kepala desa, ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPDes, laporan atau form evaluasi. Nanti dokumen hasilnya ada laporan, monitoring, evaluasi, dan pelaksanaan sesuai dengan rencana. Ini adalah agenda kerja tim RKPDes gitu ya. Nah ini yang tadi disampaikan dari timeline-nya gitu ya. Nah ini adalah sampai dengan di bulan ada Agustus, nanti terakhir adalah di September. Nah ini yang paling menarik ini Mbak Tia gitu ya. Nah ini adalah tupoksi peran pendamping desa. Ini perspektif saya gitu ya. Moga-moga ini bisa, kalaupun kurang nanti ditambah sama Mbak Tias lah gitu ya, ataupun mereka yang lain. Nah, ini apa yang harus dilakukan ya? Nah, dokumen yang harus disiapkan oleh pendamping desa yaitu dalam pendampingan, maka pendamping desa perlu menyiapkan beberapa dokumen langkah-langkah penting dan strategis gitu ya. Berikut ini strategi lengkapnya dari persiapan hingga penerapan KPDS yaitu akan menghasilkan yaitu apa Perdes RKPDes. Jadi namanya Perdes RKPDes pendamping harus paham dan harus ngerti isinya sampai detail gitu ya. Jangan apa namanya terjadi anomali gitu. Nah ini persiapan pembentukan tim RKPDes di bulan Juli gitu. Kita harus tahu oh ya bulan Juli harus ngapain gitu ya. Kegiatan identifikasi tim RKPDes kita harus paham. Katanya tadi apa kita suruh mendampingi pembentukan tim RKPDes. Kita harus tahu personilnya mau 11 mau 9. Kita pastikan kita harus paham tim-timnya itu sendiri gitu ya. Terus pelatihan tim RKPDes kalau sudah lahir ya jangan dibiarin gitu, kita deketin gimana yuk kita tadi udah ada agendanya ya, akhirnya atau kalender kerjanya tanggal sekian sampai sekian bulan Juli, bulan Agustus sampai dengan September gitu ya. Selanjutnya adalah di bulan Agustus gitu ya, penyusunan RKPDes desa. Ini adalah sekedar menyusun misal tanggal 1 sampai 5 pengumpulan data desa. Nah, kita step by step nanti kan kita nanti lama-lama itu memang akan terpatri oleh desa. Oh, ternyata bulan Juli harus begini. Terus bulan Agustus ini. Nah, selanjutnya adalah di bulan September gitu ya. Nanti ada sebuah konsultasi publik itu kan harus ini kan harus dipaparkan gitu ya. Penyusunan dokumen penetapan dan tentunya sang ucapan matur nuwun Mbak Tias apa waktu yang diberikan kepada saya tentunya satu hal mari kita kuatkan data desa sesuai dengan kondisi desa dampingannya. Terima kasih, saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Kang Iman mereview kembali keterkaitan dengan proses ataupun progres dalam penyusunan RKP. Sebenarnya sudah kita laksanakan di setiap tahun, tapi perlu kita ingatkan karena masih banyak terjadi di lapangan bahwa penyusunan RKP itu secara formalitas saja, timnya juga hanya tertuang dalam SK tapi tidak memahami tugas pokok dan fungsinya, dan bahkan kita sendiri pun dalam proses memfasilitasi dan mendampingi masih apa istilahnya belum out banget, belum full sepenuhnya untuk alur tahapan ini. Baik, menarik ini teman-teman yang disampaikan oleh Kang Iman, khususnya bagi teman-teman yang saat ini sedang menyusun portofolio untuk persiapan sertifikasi, bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Iman, nanti minta materinya ke Kang Iman ini karena bisa dijadikan teman-teman sebagai apa ya, ini loh unjuk kerja kami ketika memfasilitasi desa dalam proses perencanaan pembangunan desa. Outputnya jelas, ada tim 11, ada bagaimana mencermati pagu, ada bagaimana membaca data, itu semua harus tertuang dalam unit kompetensi untuk fasilitasi perencanaan pembangunan desa dalam portofolio teman-teman. Jadi nanti monggo berbondong-bondong untuk minta materinya Kang Iman sebagai apa ya, paling tidak kita harus memahami betul. Sebenarnya kita juga sudah selama mendampingi memfasilitasi juga proses ini, tapi paling tidak pakemnya nanti kan harus tertuang secara
rinci di portofolio apa saja yang perlu dilampirkan, kemudian bukti-bukti apa yang harus dilampirkan juga, rencana kerja tindak lanjutnya apa. Nah, itu yang perlu disesuaikan dan nanti bisa menjadi referensi untuk menyusun unit kompetensi ketiga, yaitu memfasilitasi desa dalam proses perencanaan pembangunan desa. Jadi ini merupakan ilmu kan, bagaimana forum ruang cakap SDGs desa memberikan segala informasi, segala ilmu yang tidak kita dapatkan secara formal, yang kita tidak dapatkan juga secara jenjang struktural, maka disinilah tempat kita untuk berbagi dan mencari ilmu untuk peningkatan kapasitas kita. Karena bagaimanapun juga semua bergerak secara dinamis dan kita pun harus mengupgrade dan mengupdate kemampuan kita melalui forum ini. Baik, terima kasih banyak Kang Iman. Luar biasa. Baik teman-teman, terima kasih banyak Bang Fausan. Jadi memang nanti disampaikan Kang Iman, tapi paling tidak ada gambaran bahwa antara tim 11 yang menyusun RKPDes dengan tim penyusun RPJMDes itu SK-nya berbeda meskipun orangnya sama. Jadi nanti monggo Kang Iman bisa dijelaskan di sini sesuai dengan regulasi yang mengatur untuk tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Bang Fausan. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Ini menjadi hal penting itu bagaimana mengkomunikasikan. Sekarang kalau Pemda gitu ya, tanda kutip tadi kalau nggak salah ya, memerintahkan untuk itu. Sekarang Pemda kasih dong petunjuk teknisnya. Nanti kita bagian untuk mengolah, ya, mengolah ya ke desa. Kalau kita diperintahkan untuk membuat susah seperti itu, tentunya kan tadi sudah saya sampaikan kan, ada rencana-rencana strategi gitu ya, ada rencana strategi supradesa yang akan masuk ke desa. Tentunya yang lebih paham adalah Pemda sendiri gitu ya. Nah, yang pertama. Yang kedua gitu ya, kalau sampai ke penuangan hal tersebut misalnya menjadi perpup atau paling cepat perpup ya, perpup penyusunan gitu ya, perpup penyusunan RPJMDes yang tambahan 2 tahun itu. Tentunya di sini adalah mentor kita di tingkat kabupaten itu lebih tepat gitu ya, akan merapat dengan seluruh OPD gitu ya, sesuai dengan mandatori gitu ya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 seperti ini ada tambahan masa kerja, masa bakti beliau kepala desa 2 tahun. Maka bagi yang selesai gitu ya, maka harus menyusun ini. Nah, bagaimana cara penyusunannya? Tentunya mentor kita lebih paham gitu, bagaimana merapat dengan Pemda, bagaimana itu akan terimplementasi dalam bentuk sebuah regulasi ataupun ke hal yang teknis gitu ya. Nanti kalau misalnya mentor itu meminta data-data ke kita, data apa yang akan diminta ya kita berikan gitu ya. Karena ya memang kita seperti itu ya, strukturalnya seperti itu gitu ya. Sehingga hal-hal semacam ini penting gitu ya. Namanya kolaborasi itu pasti ada yang kolaborasi secara internal, tapi pada saatnya kita kolaborasi secara eksternal tentunya ada ada jenjang struktural yang lebih sesuai dengan fungsi perannya. Paling seperti itu sih Mas Wajan yang bisa saya sampaikan, kita enjoy aja lah gitu. Tapi kan saatnya kadang-kadang kan itu petunjuk teknis dari kabupaten kan juga belum ada, cuma surat saja yang disampaikan ke camat dan ya. Oke, terima kasih Mas. Kalau perihal surat ya bolehlah begitu banyak surat, tapi dalam surat itu kan harus ada petunjuk teknisnya. Kalau misalnya untuk membuat ini cuma surat ya mohon maaf aja gitu ya. Ya harus ada gitu. Misalnya gitu kan, itu lampiran misalnya pembuatan RPJMD seperti ini kayak gitu ya. Oke lah, kita harus sampai ke arah sana ya. Tapi kan sepanjang itu bahasanya masih narasi, hanya memerintahkan gitu untuk begini, terus kita kan punya tupoksi peran sesuai dengan amanat Kepmen 143 itu kan, edukasi, fasilitasi, mediasi gitu, advokasi gitu ya. Di sisi mana kita akan melangkah di situ? Tentunya kita juga punya mentor di kabupaten juga punya mentor sampai ke tingkat Manas ke Kemendes. Nah, sehingga ya moga-moga lah gitu ya, dengan ada perpanjangan ini 2 tahun mungkin gitu ya, mungkin ada surat
dari kementerian, bagaimana penyusunan gitu ya. Nanti kalau ada penyusunan, otomatis kita kan bisa bergerak juga gitu ya. Dan semoga di ruang cakap desa ini bisa bagian gitu ya. Kita memberikan informasi bahwa desa-desa itu membutuhkan ini, Pemda juga membutuhkan ini gitu ya. Biar apa? Kita langsung pada actionnya dan ada sebuah guidance yang mengarah ke arah sana. Karena pasti ada sebuah keterbatasan, maka keterbatasan itu mari kita selesaikan sesuai dengan tupoksi perannya masing-masing. Begitu, Mas Kosan.